Anda itu belajar dari Rasul mana? Saya nggak tahu itu. Itu. Saya belajar dari Perjanjian Baru ya, bahwa Yesus mengatakan dia adalah utusan. Perjanjian Baru itu dikanon sama gereja apa, Pak? Saya tanya. Apa? Perjanjian Baru itu dikanonisasi sama gereja apa? Nggak tahu lah itu mengenai itu, saya nggak bisa Ya jawab kan? karena bukan bidang Yang saya. mengkanoni, Bapak tadi ngomong saya belajar Perjanjian Baru, Bapak lupa. Perjanjian Baru yang Bapak pegang itu dikanon sama gereja Katolik yang mengakui apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kalau kita pakai Alkitab tetapi menolak ajaran yang kanonisasi Alkitab, itu namanya tidak tahu diri. Sekarang begini, saya Kristen tapi saya tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan. Bagaimana itu? Ya, enggak apa-apa, berarti Anda bukan Kristen dong. Oh iya. Iya. Jadi Karena itu- arti Kristen itu kan pengikut Kristus, yang dimana Kristus yang dimaksud di sana yang adalah Tuhan yang mengaku dalam Yohanes 13 ayat 13 itu. Iya, Gitu. jadi ini pertama kali saya naik ke komalnya Elia ya. Jadi saya hanya pengen belajar kenal apa pahamnya Elia dan saya tidak ingin berdebat. Ya. Jadi menurut Elia bahwa Yesus itu adalah Bapa, begitu. Bukan sang Bapa, dia firman-nya Bapa, Yohanes 1 ayat 3. Apakah Bapa punya firman? Ya, dia memiliki firman. Firman itu nomina, Pak. Berfirman itu verba. Oh, jadi seperti saya punya mulut gitu. Oh, bukan, firman itu kan logos. Nomina kan noun kan, itu kan kata Iya, benda. tapi kan ya. itu bukan mulut, Pak. Ya, oke Mulut lah, itu sesuatu. hanya Allah. Wait. Jadi Allah itu punya Dengarkan saya, listen to me. You are asking me, aku akan jawab Anda. ya. Kalau Anda mengatakan firman itu mulut, seperti Anda punya mulut, Anda itu udah gagal di situ. Ya. Karena logos itu artinya ilmu. Makanya teologi itu theos dan logos. Theos itu Allah. Logos itu adalah ilmu tentang Allah. Jadi Yesus itu yang adalah hologos, adalah logosnya, ilmunya Bapa sendiri. Ide ilahi. Ya, pelan-pelan ya, kita pendek-pendek, jangan panjang deh. Jadi kalau punya is to possess ya, memiliki ya. Apakah Allah itu memiliki sesuatu ya, satu entitas yang namanya firman? Kalau buat saya, Allah itu tidak punya apa-apa untuk menyatakan kehadirannya atau untuk membuat ciptaan gitu. Kalau saya ya, paham saya. Jadi Allah tidak punya apa-apa. Tetap kalau dia berfirman, dia berfirman aja begitu. Nggak usah pakai saya punya firman gitu. Loh, mungkinkah dia berfirman tanpa adanya firman di dalam dirinya? Kalau dia perlu. tidak punya apa-apa, mungkinkah ada apa-apa dari ketiadaan apa-apa di dalam dia? Gimana? Dia itu tidak berwujud, ya. Dia Allah itu Pak, tidak berwujud. Allah itu adalah being, Pak. Being ya, being itu Ya. sesuatu yang ada, ya kan? Ya, Dibilang dia ada, itu causa prima. ya begini. Yesus berkata, aku keluar dan datang dari Allah, tapi dia bukanlah Allah. Dia keluar dan datang dari Allah. Bukan, Yesus nggak berkata aku datang keluar dari Allah. Aku datang dan keluar dari Bapa. Tetapi Ya, dia bukan sang Bapa. Ya, Tapi dia bukan Bapa. Ya, hakikat Kristus dengan sang Bapa itu sama. hakikatnya apa itu? Hakikatnya adalah Apa Allah, itu? karena Allah itu generic Nah, name. itu salah. Jadi jangan mengambil Lah, ayat aku semuanya keluar orang dan Israel, datang dari Bapa. semuanya orang Tetap- Israel itu Ya. semua Israel Adonai Eloheinu. Eloheinu, bukan Allah itu Tuhan kita, Pak. Allah itu Tuhan kita, bukan begitu, tapi Tuhan Hashem. Yod-Heh-Vav-He itu Allah kita. It's a generic name. Makanya di dalam kitab suci banyak yang Elohim kecil. Tetapi Ha Elohim, kata sandang Ha, itu hanya kepada Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ini, ya.
kalau dibilang Lord of Lords ya, banyak Lord ya, tetapi ada satu di atas daripada semua Lords kecil-kecil itu. Ya, ada dua. Ya, Yesus itu adalah anak. Jadi anak dengan Bapa konteksnya adalah bukan lahir dan melahirkan, lam yalid wa lam yulad, tetapi adalah konteks ketaatan. Kalau zaman dulu itu pemahaman anak dengan Bapa itu udah salah. Jawaban Anda itu udah ngawur. Kenapa? Yesus gimana? Itu disalib, Yesus itu diserahkan karena mengakui dirinya anak Allah. Kalau itu merujuk kepada ketaatan, Yesus tidak mungkin disalib. Tapi justru karena dengan berkata dia adalah anak Allah. Kalau tidak merujuk kepada karena berkata dia adalah anak Allah, dengan demikian ia menyetarakan dirinya dengan Allah. Ya, oke. Jadi tadi saya kaget. Sebentar. Jangan diteruskan, sebentar. Yesus itu karena dia taat, maka dia disalib. Kalau dia tidak taat, dia tidak akan disalib. Begitu. Jadi salah kalau penyalibannya itu dia diperhadapkan dengan imam besar Kayafas, Sanhedrin. Itu karena dia mengakui dirinya anak Allah. Makanya dikatakan, kita kurang saksi apa lagi melihat dia menghujat Allah dengan mengatakan dirinya sebagai Allah. Dia tidak menyamakan dirinya dengan sebagai Allah. Salah. No. Cara Yesus berpikir tidak apa yang mengatakan dirinya dia adalah Allah. Apa? Dia disebut anak Allah, dengan demikian dia mengakui dirinya adalah Allah. Dia itu salah. Sudah berkata begitu. Ya nggak apa-apa, itu menurut Anda salah. Karena Anda bidat, berbeda dengan kita yang dari gereja purba. Gitu toh, nggak apa-apa. Kalau bidat tetap bidat, Pak. Ya itu apa yang Elia pikir atau pendapat tentang saya seorang bidat, seorang heretik. Ya, kan? memang heresi karena justru saya melihat justru sebaliknya, saya melihat Elia itu adalah seorang yang heretik. Ya. Oh nggak apa-apa. Gereja itu didirikan melalui kuasa para rasul, di mana Rasul Petrus menjadi soko guru yang mengakui apa yang saya sebutkan tadi. Jadi di luar itu ya bidat seperti Bapak itu tadi. Petrus mengakui Yesus sebagai Tuhan dan para rasul lainnya gitu loh. Jadi nggak apa-apa gitu loh. Anda mandang saya bidat ya nggak apa-apa. Itu toh. Yeah. Karena saya nggak tahu Anda itu belajar dari rasul mana. Saya nggak tahu itu. Itu. Saya belajar dari Perjanjian Baru ya, bahwa Yesus mengatakan dia adalah utusan. Perjanjian Baru itu dikanon sama gereja apa, Pak? Saya tanya. Apa? Perjanjian Baru itu dikanonisasi sama gereja apa? Nggak tahu lah itu, mengenai itu saya nggak bisa jawab kan? Karena bukan bidang yang saya. Bapak tadi ngomong saya belajar Perjanjian Baru, Bapak lupa. Perjanjian Baru yang Bapak pegang itu dikanon sama gereja Katolik yang mengakui apa yang saya ucapkan tadi. Jadi kalau kita pakai Alkitab tetapi menolak ajaran yang kanonisasi Alkitab, itu namanya tidak tahu diri. Sekarang begini, saya pakai ayat aja deh. Ayat pasal Yohanes pasal 17 ayat 20. Bapak mau sehebat apapun menggunakan ayat-ayat yang mengkanonisasi ayat-ayat itu gereja Katolik, Pak. Saya nggak peduli yang mengkanonisasi siapa, tetapi lebih tahu saya baca dan saya mengerti atas apa yang tertulis di dalam Scripture and Testament itu loh, gitu. Jadi kalau kalau ada yang menafsirkan di luar itu ya itu bidat gitu, heresi. Ya kalau saya mengakuin Yesus itu adalah utusan dan beda dengan Bapa yang mengutus, itu saya seorang bidat ya. Iya. Kalau Anda mengaku dia utusan nggak masalah, tapi kalau hanya utusan, Kitab Suci never says that dia adalah hanya utusan. Itu nggak pernah. Tapi mengenai dia siapa, hakikatnya sebagai apa, pribadi hupostasisnya sebagai apa, itu sudah dinyatakan dalam Kitab Suci. Jadi kalau Anda membuat penafsiran lain, seperti paham Bapak misalnya, Anda berpaham Unitarian itu sudah dikutuk gereja, sudah dianatema. Bukan saya yang kutuk, tapi para rasul yang kutuk.
gitu. Jadi paham yang Bapak ajarkan kepada kita ini sudah dikutuk. Jadi kami nggak perlu repot-repot lagi sebenarnya untuk melawan pengajaran seperti itu karena itu sudah dikutuk oleh gereja. Hanya saja berarti anak-anak kalau paham saya Yesus itu bukan Bapa, itu terkutuk begitu. ya, yang mengatakan Yesus adalah sang Bapa itu juga dianatema. Jadi yang bilang Yesus itu adalah Bapa juga dikutuk. Ya, sebelian itu sesat. Jadi mestinya gimana kalau Yesus bukan Bapa dikutuk? Kalau Yesus adalah Bapa dikutuk juga. Jadi Yesus gimana? Betul. Posisinya. Yesus adalah firman Allah. Bapa dengan firman. Enggak, kita ngomong Bapa lah, jangan ngomong firman. Yesus bukan Bapa, Yesus bukan Bapa, Yesus adalah firman Bapa. Yesus adalah firman Bapa. Iya, firman Bapa. Jadi bukan Bapa kan? Bukan Bapa. Ya. Kalau dia firman Bapa, firman itu adalah Bapa bukan? Bukan, firman ya firman, Bapa ya Bapa. Firman itu disebut anak. Yohanes 1 ayat 3 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Firman adalah anak. Alkitab berkata dia anak, ya harus anak, jangan kamu bapakan. Ya betul, saya setuju. Kalau Elia bilang Yesus itu bukan Bapa, saya setuju. Ya. Itu sepaham dengan saya. Firman itu juga bukan Bapa, saya setuju. Saya setuju. Dan sekarang kita tentang penebusan dosa. Apakah? Enggak Pak, banyak yang antri Pak di bawah ya gantian ya. Jadi kalau Bapak mengatakan saya Kristen tapi saya tidak mengaku Yesus Tuhan ya berarti kamu Galatia 1 ayat 8 dibaca ya Pak. Ya. Memang Elia bilang Yesus itu adalah Tuhan ayat 8 ya. Tetapi aneh kenapa tadi bilang Yesus bukan Bapa tetapi tetap berkeras bilang Yesus itu adalah Tuhan. Iya betul. Yesus adalah Bapa. Kepenguasaan Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Berarti Bapa yang memberi. Ya, saya tahu ayat itu. Saya tanya sekarang. Dan bumi, di mana kepenguasaan Sang Bapa itu diberikan kepada Sang Putra, kepenguasaan yang tak kelihatan itu menggenapi nubuatan di dalam Daniel 7, di mana kerajaan yang lanjut usianya itu diberikan kepada anak manusia itu. Iya, sekarang saya tanya, kalau Bapa menyerahkan segala kuasa kepada Yesus, dia tidak punya kuasa apa-apa lagi dong? Bukan begitu. Dia masih punya sisa. Yesus itu adalah gambarannya Sang Bapa, gambarannya Sang Bapa yang tidak kelihatan. Makanya ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu, Yesus berkata, kalau kamu lihat aku, kamu melihat Bapa. Jadi di dalam Yesus yang adalah gambaran Sang Bapa, kita bisa mengenal dan sampai kepada Bapa. Ya, ada di mana ayatnya dia adalah gambaran? Ya, dia adalah gambarannya Allah Sang Bapa yang tidak kelihatan. Mana ayatnya bahwa dia gambaran? Kolose 1 ayat 15, baca dong itu dong. Coba baca. Buka kitab Kolose. Saya buka ya. Nah, baca. Kolose. Dia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Nah, jelas itu. Gitu. Jadi Yesus adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan. Jadi untuk membuat Allah kelihatan mesti ada Yesus gitu. Ya, dia menyatakan dirinya melalui Yesus yang adalah gambaran. Kolose berapa tadi? Kolose berapa? Kolose 1 ayat 15. Ya, jadi kalau pemahaman ini Kolose 1:15 ya, walaupun disebutnya itu tuh tadi ada tafsir lagi nggak apa-apa, suka melapar. Bukan, ya sesuatu yang invisible, sesuatu yang tidak berwujud, bagaimana dia bisa diwujudkan? Ya, sesuatu yang tidak berwujud diusahakan agar berwujud. Siapa bilang Allah itu tak berwujud? Tapi kan di sini kan pemahamannya the Son is. Siapa bilang Allah itu tak berwujud?
Allah itu tidak berwujud. Saya bukan bilang, tetapi saya berpaham Allah. Siapa yang Tuhan itu Allah tidak itu tidak berwujud, itu yang saya percaya dari wujudnya adalah Alkitab. roh yang transenden itu. Makanya dikatakan Allah adalah roh. Gimana sih? Jadi berarti roh ini ingin mewujudkan dirinya, begitu? Menjadi Yesus. Menyatakan dirinya. Menyatakan dirinya, bukan mewujudkan kan? Menyatakan kehadirannya kan? Yang menyatakan di siapa dia melalui firman-Nya itu. Iya, menyatakan kehadirannya itu saya bisa terima, tetapi bilang dirinya, siapa dia. Iya, menyatakan dirinya, menyatakan siapa dirinya, tetapi Yesus itu bukanlah yang menyatakan dirinya. Dia hanya suatu penyataan. Dia yang menyatakan dirinya keluar dari dirinya. Firman itu keluar dari Bapa yang mau menyatakan dirinya gitu loh. Iya betul. Seperti firman saya yang keluar dari saya menjadi suara di telinga kamu. Itu saya utus untuk menyatakan diri saya. Tapi ucapan saya itu, kata-kata saya berbeda dengan saya sebagai pribadi. Betul. Paham nggak maksudnya? Paham. Sudah. Itu betul. Tetapi kalau Yesus itu bukan Tuhan, kenapa disangkal? Siapa yang mengatakan Yesus itu bukan Tuhan? Wong dia sendiri mengakui kok. Yohanes 13 ayat 13. Kalau Sang Bapa itu adalah Tuhan dan penguasa, maka yang di dalam dia pastilah Tuhan dan penguasa. Yesus itu di dalam Bapa, makanya Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tapi ingat udah kamu bebal tegar tengkuk saksi Jehovah. Saya sudah mengatakan begitu, tapi kamu menapi-napikan ya. Titus 3 ayat berapa itu ya? Titus 3 ayat 10 ya. Itu dikatakan bahwa seorang bidat yang kamu nasihati 1-2 kali, tapi dia tidak mau mendengarkan, enggak apa-apa Pak. Ya, itu urusanmu lah itu. Ya. Bapak mau ngomongin apa ya sukamu lah gitu ya. Saksi Jehovah itu tetap sesat ya, mereka itu bidat yang tidak tertolong sebenarnya karena nenek moyang mereka itu unitarian teman-teman ya. Mereka itu unitarian, lalu mereka itu mengatakan Yesus itu ciptaan. Kemarin saya pernah ketemu, saya kemarin baru pulang pelayanan dari Bandung, saya ketemu saksi Jehovah di jalan-jalan Braga itu loh. Saya lihat banyak poster mereka. Terus saya bilang, saya kan liatin posternya, saya udah tahu ini saksi Jehovah. Mereka dalam poster-poster itu tuh mereka tulis, apakah kamu sadar bumi ini sudah semakin rusak, bla 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 gitu. Lalu ada orang saksi Jehovah, bapak ini hampiri saya, dia bilang begini, nah, mau ikut nggak kak? Mau gabung nggak kak? Terus saya bilang, oh ini saksi Jehovah ya? Saya bilang gitu. Iya katanya. Oh berarti ini sekte yang mengatakan Yesus itu ciptaan katanya. Iya dia kata saya begitu. Iya katanya. Terus langsung saya bilang, ini itu sesat pak, sesat. Saya bilang gitu. Terus dia bilang, terima kasih ya. Dia bilang begitu. Iya memang sesat gitu. Jadi kepada orang-orang Kristen ya lebih harus hati-hati. Harus hati-hati dalam menanggapi pengajaran-pengajaran seperti itu ya. Seperti Bapak tadi, kita tidak boleh benci pribadinya, tapi argumentasi yang dia bawa itu adalah mengulang kesesatan yang pernah ada. Ya. Saksi Jehovah misalnya ya, mereka percaya yang masuk surga hanya 144.000 orang. Ya, jadi ya itu sih. Mereka pakai Alkitab yang notabene dikanonkan gereja yang mengakui Yesus adalah Allah gitu. Jadi mereka memakai produk atau produk tradisi dari gereja yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Jadi sebenarnya mereka pun inkonsisten. Saksi-saksi Jehovah, Mormon, sebenarnya banyak banget ya aliran-aliran baru-baru ini. Mormon, Shincheonji lah, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa lah, apalah segala macam, banyak banget. Harus hati-hati ya. Karena di dalam Hosea Tuhan bilang begini, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Ya. Umatku binasa
karena kurangnya pengetahuan tentang aku. Jadi kita tuh nggak bisa nggak bisa mengontrol apa yang di luar kita, tapi kita perlu membatasi diri. Kita perlu belajar untuk mencari tahu kebenarannya sesungguhnya itu bagaimana. Jadi harus hati-hati ya dengan pengajaran-pengajaran seperti itu ya.